warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Arif selaku Waka, Bu Era selaku Waka, sekaligus selaku guru penggerak satu-satunya di SMP Negeri 2 Gredi. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang ASN atau yang P3K calon dan calon 1 dan calon 2, itu alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, karunia yang tak terhingga nilainya, karena sehat itu mahal. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu membimbing rohani kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, nggak akan habis ilmu itu, wujud masjid sama ilmu. Ya, semakin ilmu dengan berikan, maka ilmu dengan akan semakin bertambah. Insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Era, selamat untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga lancar hingga 9 bulan ke depan. Pak Haji siap mendukung hingga sukses. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya izin berdiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pengimbasan ini. Tapi sebelum pengimbasan kita lakukan, ada baiknya kita refleksi dulu. Ya, refleksi bukan refleksi materi, tapi untuk merefleksi diri supaya badan kita, semua anggota tubuh kita itu siap, ready untuk mengikuti pengimbasan. Saya mohon untuk berdiri dulu, semuanya berdiri. Kita lemaskan otot dulu ya, kita ice breathing sebentar. Kita ice breathing sebentar, cari posisi yang aman, yang tidak bersenggolan antar kelompok. Oke, kita latihan dulu refleksi tubuh ya, refleksi tubuh ya. Ini kita akan melakukan konsentrasi untuk memulai pembelajaran. Jadi nanti jenengan bisa terapkan kepada anak didik jenengan ya, bisa diterapkan ke kelas. Kalau jam-jam terakhir biasanya kan suka boring anak-anak, apalagi setelah lama mereka vakum dengan mengikuti pembelajaran daring, kemudian sekarang tatap muka terbatas. Nah, sekarang coba jenengan ikuti instruksi dari saya. Kita menyanyikan Topi Saya Bunda. Tahu ya, Topi Saya Bunda? Kita coba dulu. Kita hitung dulu, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pakai gerakan. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, itu suaranya bagus semua. Yes. Lolos Bagus idol. Oke. Nah, sekarang kita akan ubah sedikit kata-kata dari lagunya. Ya, setiap ada kata topi, kita ganti ya, kita ganti ngerti nggih? Nah, ini Bu Ibu sudah tertawa dulu, arahnya sudah tahu mungkin ya. Kita akan coba untuk
menggerakkan badan dan seluruh pikiran kita ya, biar refresh nanti begitu itu pengibasan. Kita mulai ya, setelah hitungan ketiga kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Ya, ini hanya untuk melatih psikomotor dari tubuh kita. Nah, sekarang konsentrasi yang kedua ya. Dengan ikuti petunjuk dari saya. Semut sama gajah itu besaran mana? Gajah ya. Nah, sekarang kita beri petunjuk arahan dulu. Kalau saya bilang semut, Bapak Ibu nanti bilang kecil ya. Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar. Nah, sekarang kata-katanya kita balik. Kita balik ya. Semut kecil, gajah besar ya. Nanti setelah saya menghitung gajah, semut, saya tunjuk seseorang, silakan dijawab. Saya maju ini ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Besar. Semut besar. Semut kecil ya. Berarti nanti Bu Divya yang akan memberikan testimoni nanti setelah pembebasan ini ya. Sudah ketemu satu. Kita ulang lagi. Semut gajah, semut gajah, semut gajah. Beda. Gajah, gajah kecil ya, aman. Kita tunjuk lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Semut besar. Dua. Testimoni kedua nanti buka. Ya, sudah ketemu. Kita ulang. Selanjutnya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Kecil, betul? Oh, kurang satu lagi. Saya harus mencari satu lagi. Semut gajah, semut gajah, semut kecil. Oh ya. Kita hanya menemukan dua. Silakan duduk kembali. Intinya itu melatih konsentrasi anak-anak kita pada saat kita memberikan pembelajaran di jam-jam terakhir ya. Jadi ada banyak trik, ada banyak ice breaking yang bisa kita terapkan tanpa menggunakan alat, kita bisa ya, hanya menggunakan modal suara toh ya. Baik, kita akan mulai pembahasan dengan materi budaya positif. Oke. Ini saya harus maju mundur untuk mengoperasikan laptopnya. Minta tolong Bu Rivo untuk diarahkan dia. Nanti masukkan di bagian operator. Nggak pakai pointer aja, langsung enter. Ya ini ya. Pembebasan aksi nyata tentang budaya positif. Jadi kita ini sebentar lagi akan melakukan yang namanya kurikulum 2020 atau disebut dengan prototipe. Nah, di dalam prototipe itu ada budaya positif. Oke. Kurikulum 2020 itu kurikulum tentang kemerdekaan belajar atau biasa disebut dengan merdeka belajar. Oke. Nah, salah satu komponen dari pengembangan budaya positif adalah filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Inilah yang harusnya akan kita terapkan di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara,
Yang namanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individual maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seharusnya guru di kurikulum Merdeka Belajar ini yang pertama adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi kita hanya mendampingi, mengarahkan siswa tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada paksaan. Dua, membuat desain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekarang sudah tidak lagi student center, tapi bukan lagi teacher center ya, maaf, tapi student center. Nah, yang ketiga adalah menerapkan konsep bermain dalam belajar. Nah, kenapa Pak Menteri dan Ki Hajar Dewantara menyarankan ini? Ya, ternyata connect pada saat situasi pandemi atau daring yang selama 3 tahun, ya, hitungannya 3 tahun vakum. Anak-anak kemudian setelah pandemi masuk tatap muka terbatas, itu ada kebosanan dalam diri siswa. Bagaimana setting kita melakukan inovasi di dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan metode konsep bermain dalam belajar. Ya, kalau di SD itu konsep bermain dengan belajar itu mereka memasukkan congklak ya, permainan congklak, engkle gitu, kita nyebutnya engkle. Kemudian ada permainan dakon, ya. Kemudian ada permainan katakanlah gobak sodor dan lain sebagainya. Untuk SMP karena memang tingkatannya sudah lebih tinggi daripada SD yang memang konsepnya kalau di SD memang full bermain dan belajar. Tapi kita kan punya tagihan kurikulum ya di SMP. Jadi gimana kita mengemas konsep bermain belajar itu tapi kurikulum tersampaikan, KD-nya tersampaikan. Bagaimana caranya? Kalau yang sudah saya terapkan di kelas 9 FG karena memang saya mengampu di sana, itu membuat media bermain ular tangga. Jadi anak-anak kita bagi dalam kelompok-kelompok, ya, mereka bermain ular tangga. Di situ ada games. Di tiap nomor dan tingkatan-tingkatan dari tangganya itu ada soal-soal. Ya, ada soal-soal. Karena saya makhluk seni budaya, jadi soalnya saya berikan seputar seni budaya kelas 7, 8, 9. Ini merangsang mereka untuk mengembalikan memori mereka tentang pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya. Kenapa? Karena materi itu berlanjut, tidak putus hanya sampai kelas 7 atau kelas 8 ya, berkesinambungan sampai kelas 9. Itu bisa diterapkan dengan mapel lainnya. Ada di kelas 9D sudah saya tempelkan itu ular tangga yang di dalamnya termasuk 13 mata pelajaran. Ada soal matematika, ada soal IPS, IPA sampai dengan soal mulak bahasa daerah, semuanya lengkap. Jadi siapapun yang menginval guru di kelas tersebut bisa menggunakan media belajar ular tangga ini untuk menginval guru yang tidak berhalangan mengajar pada saat itu. Kenapa? Karena sudah siap, tinggal kita cara menerapkannya ke siswa. Nah, lanjut berikut. Yang sebentar berikut ya. Setelah itu kita menerapkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu sudah. Kemudian menerapkan budi pekerti. Nah ini ya. Nilai dan peran seorang guru itu harus ada dalam diri kita semua sebagai guru. Apa sih nilai kita? Nilai guru itu harus mandiri. Guru itu sutradara. Jadi di konsep Merdeka Belajar ini guru diperingankan tugasnya. Kenapa? Karena siswa yang aktif. Kita hanya mengarahkan dan mendampingi. Kemudian reflektif, harus mau menerima saran dari orang lain. Masukan apapun bisa kita jadikan bahan referensi, siapapun itu ya, bisa kita jadikan referensi. Kemudian inovatif. Nah ini di Merdeka Belajar di kurikulum Proto kita 2020 kita disangatkan untuk melakukan inovasi.
kolaborasi antara yang muda-muda dan yang senior ya, kolaborasi. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran itu supaya tidak membosankan di dalam kelas. Kemudian berpihak pada murid. Ya, semua pembelajarannya harus konsentrasinya pada murid. Kemudian peran guru. Yang pertama harus menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, kita itu sebagai pemimpin atau manajer, tapi kita tidak boleh menguasai kelas. Biarkan siswa itu berkembang, biarkan siswa itu melakukan ide-idenya di kelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Yang saya lakukan ini adalah menggerakkan komunitas praktisi dengan cara mengimbaskan. Nah, nanti panjenengan semua bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di dalam inovasi kita bisa bentuk tim. Ya, tim. Tim itu bisa kolaborasi. Misalkan serumpun boleh atau kita tidak serumpun. Misalkan kita membuat pembelajaran tari ular tangga ya. Nah, kita bentuk tim 3 orang, di mana 3 orang tadi berperan dalam ular tangga tadi. Materi-materi 3 novel digabung menjadi 1. Nah, itu namanya kolaborasi. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nantinya murid itu dituntut untuk pintar, istilahnya presentasi, mengkomunikasikan di depan kelas. Ini PR kita. Kenapa? Karena selama ini siswa kan kurang berani untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Oke, Mbak Prisca atau sudah Mbak depan? Lanjut untuk yang, nah ini visi guru. Visi seorang guru menurut Merdeka Belajar dan menurut Ki Hajar Dewantara adalah harus memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah kita masukkan ke dalam suplemen dokumen 1 yang sudah dilegalkan oleh Kepala Dinas. Jadi bersyukur SMP kita, SMP Negeri 2 MJ Tercinta sudah melegalkan ya dalam bentuk dokumen tentang konsep-konsep dari profil pelajar Pancasila ini. Apa sih profil pelajar Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila itu harus apa? Siswa harus bertakwa. Dan aja jadi ya, mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, inovatif, berkebijakan global, dan mampu hidup bergotong royong, bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Nah ini semua yang nanti harus kita wujudkan ke siswa-siswa kita, ya. Kalau bernalar ini ya, berkebinekaan global itu maksudnya kita mengangkat budaya lokal yang ada di sekitar sekolah, ya. Budaya lokal di sekitar Beji itu apa? Kalau kemarin kita sudah pernah survei, Beji terkenal dengan bordir kopiahnya sekitar daerah Banjarnegara, Banjarnegara. Nah, itu budaya lokal. Bagaimana kita memasukkan materi-materi budaya lokal? Misalkan matematika. Bagaimana menghitung luas kopiah, dalamnya kopiah. Nah, itu matematika. Kemudian bahasa Indonesia. Apa makna dari motif-motif yang ada di kopiahnya? Nah, itu seperti itu ya. Maksudnya mengangkat berkebinekaan global. Next, Mbak. Kita lanjutkan. Nah, ini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta rasa tanggung jawab. Ini nanti bisa kita jadikan visi sekolah. Ya, di gambar ini kan sudah ada ya, di gambar ini yang bawah itu adalah kegiatan istiqomah. Otomatis kan anak-anak mempunyai budaya positif yang apa? Yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang di atas itu ada siswa kita sedang membuat kapal Titanic dari limbah kertas. Termasuk apa di profil pelajar Pancasila? Inovatif, bernalar kritis, ya.
Termasuk gambar yang di bawah itu ada seorang guru agama memberikan tausiah, itu juga masuk ke budi pekerti luhur dan beriman. Next, Mbak. Nah, konsep kunci di dalam budaya positif yang pertama yang dinamakan dengan perubahan paradigma belajar. Perubahan ini kita rasakan yang pertama, ya. Semua pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kemudian ada lagi yang sudah kita lakukan, ujian nasional dihapus diganti AKR. Itu juga termasuk paradigma belajar di kurikulum Merdeka Belajar. Ada banyak hal, ya. Kita ulas yang budaya positif. Nah ini budaya positif tidak lepas dari disiplin positif, ya. Disiplin itu apa menurut aja? Disiplin adalah memiliki motivasi internal, ya. Motivasi internal untuk mendisiplinkan diri sendiri, ya. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Lanjut, Mbak. Nih ya, konsep yang ketiga, kita harus paham motivasi perilaku manusia termasuk kita. Siswa juga bisa melakukan hal ini sama ya, karena semua manusia pada dasarnya bisa melakukan ini. Yang pertama, motivasi perilaku manusia pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya siswa itu bisa berbohong untuk menghindari hukuman, ya. Mereka bisa berbohong, kadang-kadang mereka bisa berbohong, ya. Nah yang kedua, ada motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada nggak murid kita yang seperti ini? Banyak ya? Banyak. Kalau dipuji gurunya kok dia bersikap baik. Kalau gurunya nggak ada, kembali lagi, ya. Kita lanjutkan motivasi yang berikutnya. Next. Nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Nah ini, yang inilah motivasi perilaku manusia yang harusnya kita lakukan. Yang ketiga ini, ya. Next, lanjut. Konsep yang keempat, semua manusia mempunyai kebutuhan dasar termasuk siswa. Mengapa siswa kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran itulah karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Termasuk kita juga. Kebutuhan dasar apa itu? Yang pertama adalah cinta, kasih, sayang. Ini bagi mereka siswa-siswa yang memang ada bermasalah di lingkungan keluarganya, biasanya di sekolah, lebih ingin menunjukkan ini loh saya, ya, ingin meminta perhatian. Berarti siswa itu memberikan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Kira-kira ada nggak siswa yang menguasai kelas dan bertindak seenaknya? Ada. Berarti dia kebutuhan penguasaannya itu lebih menonjol, keakuannya menonjol, ya, arogansinya menonjol. Yang selanjutnya, next. Nah ini ya, kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan siswa untuk melakukan katakanlah kemandirian. Mereka butuh kebebasan, ya. Ada siswa kita sebetulnya cerdas, tapi egonya tinggi. Mereka tidak ingin menerima saran orang lain dan sibuk dengan dirinya sendiri, tapi cerdas. Ada yang seperti ini. Kemudian yang keempat, mereka butuh kesenangan. Ingat, siswa SMP itu juga masih dalam kategori anak-anak. Mereka butuh privasi untuk bermain dengan seusia mereka, ya. Biarkan mereka bermain di saat-saat libur, misalkan hari Minggu. Nah itu orang tua yang harus lebih berperan. Lanjut. Konsep kunci yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah ini dahulu kala
Sebelum saya mendapatkan materi guru penggerak, saya sering jadi seorang guru yang penghukum. Dengan ya apa enggak? Jujur. Ya. Penghukum dalam artian gini. Ada siswa tidak mengerjakan tugas, ya. Kita pernah menghukum dia. Kamu nulis, saya tidak akan mengulangi lagi 100 nomor. Iya enggak? Nah, jujur, karena saya pernah melakukannya. Itu sekarang tidak boleh lagi. Kenapa? Karena tidak relevan, tidak sesuai. Saya pernah melakukan itu. Sering dulu saya di kelas 7 sampai 9. Nah, sekarang baru saya sadar kalau itu tidak boleh, ya. Nah, yang kedua, kadang posisi kita sebagai guru ada di nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang kita suka mengucapkan, ibu sangat kecewa sama kamu, kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Sering itu kita lakukan, ya. Ini juga harus dihilangkan, jangan dilakukan lagi. Lanjutnya, posisi selanjutnya, next, sebagai teman. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Sering kan kita melakukan ini? Seorang guru bisa berposisi menjadi teman asal ada batasan-batasan atau rambu-rambunya. Jangan sampai mereka menyepelekan kita sebagai guru. Harus ada rambu-rambunya. Boleh menjadikan siswa sebagai teman, tapi tidak selalu digunakan. Kenapa? Nantinya mereka itu akan bertindak seenaknya. Wes, wes. Wong saya sudah plek sama Bu Vita, ya, jadi nggak ada rasa sungkan. Boleh kalau kita menerapkan ini sekali-sekali, tapi tidak boleh terus-menerus. Efeknya nanti siswa akan seenaknya. Kemudian yang keempat, next, sebagai teman. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Sering kan kita melakukan ini? Seorang guru bisa berposisi menjadi teman asal ada batasan-batasan atau rambu-rambunya. Jangan sampai mereka menyepelekan kita sebagai guru. Harus ada rambu-rambunya. Boleh menjadikan siswa sebagai teman, tapi tidak selalu digunakan. Kenapa? Nantinya mereka itu akan bertindak seenaknya. Wes, wes. Wong saya sudah plek sama Bu Vita, ya, jadi nggak ada rasa sungkan. Boleh kalau kita menerapkan ini sekali-sekali, tapi tidak boleh terus-menerus. Efeknya nanti siswa akan seenaknya. Kemudian yang keempat, kita pernah memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau atau memonitor. Contohnya, ya, kalau kita berposisi pada pemantau, kalau ada siswa melanggar, tugas kita itu memantau. Ini kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau. Memantau apa? Memantau semua kelakuan siswa yang melanggar tata aturan sekolah. Contoh kata-katanya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar aturan? Itu jika kita berkedudukan atau berposisi sebagai seorang pemantau. Lanjutnya, next, Mbak Rizka. Nih, ya, posisi yang paling tepat sebagai seorang guru di Merdeka Belajar adalah sebagai seorang manajer. Ya, ini yang harusnya kita berada saat ini. Manajer itu tidak pernah langsung menunjukkan kesalahan siswa kalau siswa melanggar, tapi kita menggiring anak itu supaya sadar apa yang dilakukan itu adalah salah. Contohnya, kita akan ambil kata-kata seperti ini. Nih, ya,
mengapa kamu melanggar aturan sekolah? Apa alasan kamu sehingga kamu melakukannya? Nah, kira-kira kalau itu kamu lakukan bermanfaat tidak buat kamu? Merugikan orang lain atau tidak? Nah, itu sebagai seorang manajer mengarahkan. Lanjutnya, Mbak Priska. Yang keenam, konsep kunci yang keenam dalam budaya positif adalah keyakinan kelas. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas. Keyakinan kelas. Artinya, keyakinan adalah prinsip-prinsip universal atau nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan pada diri siswa. Seorang murid atau kita kalau mendengar peraturan kesannya itu agak serem. Tapi kalau diganti kata-katanya dengan keyakinan kelas, itu justru siswa akan merasa bahwa itu sudah kesepakatannya mereka, sudah keyakinannya mereka. Mau melanggar, wong aturan itu aturan sekolah, ya, jadi lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini pernyataannya umum atau universal berdasarkan keinginan di kelas itu, ya. Jadi lain kelas, lain pula keyakinan kelasnya, dan itu diposterkan, sudah ditulis, ya, diposterkan itu maksudnya ditulis di karton, kemudian ditempelkan di meja. Setiap saat mereka harus mengingat itu. Jadi pada saat ada yang melanggar, kita kembalikan lagi ke dokumen keyakinan kelas, biar mereka kembali untuk ke posisinya sebagai anak yang katakanlah menuruti aturan-aturan yang ada di keyakinan kelas. Nah, ini kemudian keyakinan kelas itu enggak usah banyak-banyak biar siswa itu hafal, maksimal 6 lah gitu ya, maksimal 6. Kemudian, nah ini keyakinan kelas yang dibuat sepantasnya diterapkan di lingkungan itu, ya, di lingkungan kelas itu, ya. Kemudian semua warga kelas harus berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Semua anak itu membuat, dan dia sendiri genap sendiri, tempelkan di meja. Jadi kalau ada yang melanggar keyakinan itu, konsekuensinya ya harus dikembalikan ke kelas. Apa konsekuensinya? Kemudian bersedia meninjau waktu ke waktu. Artinya kalau keyakinan kelas itu ingin diganti oleh semua anak di kelas, ya harus kita ganti. Atau kita tambahi, ya harus kita tambahi. Atau dikurangi, ya harus kita kurangi. Jadi lakukan pembaharuan sewaktu-waktu keyakinan kelas itu. Lanjut. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya kepada panjenengan, yang manakah yang dinamakan keyakinan kelas, A atau B? Kira-kira di gambar ini manakah yang merupakan keyakinan kelas, A atau B? Ada yang A, yang B, yang B. Yang B siapa yang B? Yang B. Oke, Bu Divya yang B. Alasannya apa, Bu Divya? Boleh masuknya dibuka, tidak apa-apa. Kalau ngomong bisa dibuka, biar semuanya mendengar. Harus diikuti seperti peraturan kata tertib gitu yang A. Kalau yang B itu lebih umum, lebih besar menurut saya. Ya, iya betul kata Bu Lydia ya. Kalau A itu peraturan. Kenapa? Karena sifatnya dia to the point, poin-poinnya, ya, poin-poinnya, dan bersifat mengikat, ya, bersifat mengikat. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, ya, langsung to the point. Tapi yang B ini kesepakatan kelas. Kenapa? Karena kesepakatan kelas itu biasanya diawali dengan kata-kata kami pertama. Yang kedua merupakan gabungan dari keinginan-keinginan siswa di kelas. Ya, seandainya
seandainya kita menginginkan semua kelas kita ini seperti B, ya nyaman rasanya, aman kita juga, ya. Lanjut, habis ya. Nah, jenengan saksikan dengan sesama bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Diputar dulu. Silakan untuk mengamati videonya. Silakan dianalisis, ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mengharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas.
secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Iya, kita lanjutkan. Next berikutnya, Bu Prita. Dilanjutkan di next berikutnya. Di next. Nah ini ya. Jadi tadi sudah kita tayangkan video tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat itu biasanya di awal semester bisa, di awal pelajaran tahun baru bisa, atau setelah siswa libur panjang bisa kita lakukan. Di titik-titik di mana masa-masa siswa itu akan melakukan katakanlah kenakalan-kenakalan kembali. Kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran pada keyakinan kelas tadi, jangan langsung kita hukum. Tidak boleh. Tapi harus kita lakukan namanya pendekatan atau restitusi. Nanti seluruh Kabupaten Pasuruan bahkan seluruh Indonesia akan menerapkan yang namanya budaya positif. Kenapa? Karena ini sudah masuk di prototipe kurikulum 2022. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan kurikulum tersebut. Ya, pelan-pelan, tidak bisa secepat instan. Jadi memang harus bertahap. Nah, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran di keyakinan kelas, kita lakukan yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Biarkan mereka mengatasi masalahnya sendiri. Apa bisa? Bisa. Karena kita bertindak sebagai manajer, kita arahkan dia untuk bisa melakukan permasalahannya sendiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ciri-ciri restitusi yang baik adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita ingatkan semua manusia berpotensi untuk melakukan salah, termasuk kita sebagai guru. Yang kedua, bagaimana siswa dapat memperbaiki hubungan mereka dengan temannya, juga dengan gurunya. Yang ketiga, di restitusi kita menawarkan solusi, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun anak untuk melihat dirinya sendiri. Kemudian kelima, restitusi itu mencari kira-kira anak ini melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu karena ada dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, kemudian ini restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi bukan pada tindakannya yang utama, tapi karakter yang kita tanamkan. Ingat, akhir-akhir ini siswa kita mengalami yang namanya kemunduran karakter. Ya, banyak perilaku-perilaku yang terkadang itu menyimpang aturan sekolah. Nah, ini restitusi itu fokus pada solusi yang nantinya siswa itu akan kita kembalikan pada kelompoknya dan diterima oleh teman-temannya di kelas. Ya, karena semua manusia itu juga punya potensi untuk melakukan salah. Lanjutnya. Nah, ini ya, di dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Ya, ini 3 tahapan ini
kita akan kupas satu-satu ya di segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Lanjutnya Mbak Rizka. Ini ya, ini restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 9G. Nih ya, jadi restitusi ini yang gini, pada saat jam istirahat itu ada 2 orang dari 9G, Danar sama Fitri itu pinjam buku, mereka itu berebut buku, sehingga membuat anak kelas 9G lainnya itu terganggu, karena pada saat itu di jam istirahat Pak Suwandi memang menyuruh anak-anak untuk meresum buku catatan fiksi ya, semacam novel, roman dan lain sebagainya. Dan ternyata di saat itu mereka melakukan pelanggaran. Di saat itu juga kebetulan ada Bu Nani yang pada saat itu bertugas sebagai petugas perpustakaan. Sehingga Ibu Nani melaporkan ke saya sebagai wali kelas 9G bahwa 2 anak ini bertengkar. Akhirnya saya merasa perlu melakukan restitusi setelah pulang sekolah. Ini kita lakukan untuk supaya anak itu sadar bahwa yang dia lakukan itu melanggar keyakinan kelas. Lanjutnya Mbak Rizka. Kita susun dulu rencana sebelum kita melakukan restitusi, kita susun rencana dulu. Rencananya apa? Saya mencatat laporan pelanggaran setelah dapat laporan dari Bu Nani. Kemudian saya tulis di buku catatan wali kelas karena memang saya punya. Yang kedua, memanggil siswa yang akan kita lakukan restitusi, melakukan kecocokan data antara siswa yang melanggar dengan laporan yang kita terima, sama atau tidak. Baru setelah itu kita ingatkan 2 anak itu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas, kira-kira melanggar atau sesuai atau tidak ya. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang ada di ruang perpustakaan atau SOP-nya perpustakaan. Salah satunya adalah tidak boleh gaduh di ruang perpustakaan ya, atau kata tidak boleh diperhalus ya. Di saat membaca di ruang perpustakaan tidak diperkenankan untuk membuat gaduh sehingga mengganggu pembaca yang lain. Nah seperti itu nih ya. Lanjut Mbak Rizka. Nah ini tahapan saya melakukan restitusi. Apa sih tahapan menstabilkan identitas ini? Tahapan dimana kita membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi kembali positif, kembali berbuat baik ya, kembali menjadi baik. Itu namanya menstabilkan identitas. Dengan kata-kata apa? Kita tidak boleh langsung bilang kamu itu salah, sudah tahu kamu salah kok masih ngeyel aja, nggak boleh. Jadi kita ganti, nah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang berhak pernah melakukan kesalahan, dan bagaimana kita cara memperbaiki dirinya sendiri ya. Kita lanjutkan next Mbak Rizka. Nih, kita mencocokkan apa yang dilakukan siswa. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan siswa? Namanya validasi tindakan yang salah ya, kita cocokkan. Nah, apakah kamu tadi buat gaduh di perpustakaan ya, ini. Kemudian guru akan mengatakan apa kira-kira keuntungan kalau kamu melakukan kegaduhan di perpustakaan. Nanti pasti siswa akan menjawab tidak ada untungnya Bu. Kenapa tidak ada untungnya? Ya karena pembaca yang lain merasa terganggu. Nah itu kan mereka sudah tahu solusinya. Nah kalau gitu gimana kalau kamu di ruang perpustakaan, bagaimana cara kamu bersikap? Harus apa? Tidak membuat gaduh. Ciptakan kondisi perpus itu hening. Ya kenapa? Karena pembaca itu butuh konsentrasi. Ya ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, penanganan selanjutnya adalah menanyakan
lagi, harus semangat lagi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita ingatkan keyakinan yang sudah dibuat di ruang perpustakaan. Ingat ya, keyakinan itu bukan hanya di kelas kok. Di ruang-ruang tertentu yang mengumpulkan siswa itu ada namanya keyakinan. Dulu itu SOP. Misalkan waktu pelajaran TIK, siswa dimasukkan ke dalam ruang lab komputer. Buatlah keyakinan ruang komputer. Ya, dengan kata-kata menghindari apa tadi? Dilarang, jangan. Lebih lembutkan kata-kata itu menjadi abstrak. So ya. Nah, kita tanyakan. Mereka sudah tahu keyakinan yang ada di ruang perpustakaan, sudah dibaca. Kita ingatkan lagi. Akhirnya ketemulah solusi untuk mengatasi masalah mereka, dan mereka pun bisa mengembalikan hubungannya dengan cara apa? Meminta maaf. Biarkan mereka yang melakukan permintaan maaf itu, jangan kita. Ya, ini kita sebagai manajer menggiring. Lanjutnya, nah ini di dalam penanganan restitusi, ya, itu kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang kita lakukan bukan hukuman. Ini dilema buat kita, terutama saya di kesiswaan. Bagaimana mengemas konsekuensi itu menjadi lebih lembut ya. Nah ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman pasti akan menyakitkan, hal-hal menyakitkan harus terjadi. Ya, pasti ada yang tersakiti dengan hukuman. Dua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Coba kamu sejam 100 kali pemabuk dari itu, pingsan. Ciptakan konsekuensi, ya, jangan sampai hukuman. Ya, konsekuensinya apa kalau siswa datang terlambat? Kita lakukan restitusi dulu, ya. Konsekuensinya kita tentukan bersama. Nah ini ya, anak membenci disiplin akhirnya. Kenapa ya? Karena tadi sanksi hukuman yang terlalu berat dan bersifat memaksa. Selanjutnya, mendorong anak jadi menyalahkan dirinya sendiri, malu. Kenapa? Karena dihukum di depan lapangan upacara misalkan. Nah itu sekarang tidak boleh. Kemudian dia jadi menutupi dirinya sendiri dan beranggapan dirinya adalah buruk. Yang lebih arogan lagi, dia bertindak lebih brutal. Itu akibatnya. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari orang tuanya, ya enggak? Iya, kalau sudah dihukum gurunya, anak itu tidak pernah bilang sama orang tuanya. Takut. Ya, yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Nah, yang harus kita lakukan adalah konsekuensi. Ya, sesuatu yang sudah terjadi biarlah terjadi. Bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman jika dia selalu melakukan kesalahan, tidak nyaman. Ya, misalkan kasus ada anak ngomong kotor, biasa ada panggilan. COK-nya metu, titik COK. Ya, kalau kita menghukum, nah lari keliling lapangan 10 kali hukuman. Tapi kalau kita mengkonsekuensi, nah yang kamu lakukan itu, apakah menurut kamu itu bermanfaat? Coba kamu baca tafsir ayat ini. Kebetulan misalkan kita guru PAI, sudah berikan tafsirnya, jangan Qurannya ya, jangan tulisan Arabnya, karena memang tidak semua siswa itu bisa lancar membaca. Tunjukkan artinya, tafsirnya. Setelah dia tahu, dia akan mengerti bahwa yang dilakukan itu melanggar aturan Allah. Ya, konsekuensinya apa? Karena kamu tadi sudah berkata kotor, ya. Ibu ingin kamu mengucapkan istighfar 100 kali, membaca 100 kali, hafal istighfar astagfirullah. Kalau sudah, buatlah kaligrafi
kaligrafi istighfar itu tempelkan di meja. Nah itu contoh konsekuensi seperti itu yang lebih ke memanusiakan manusia atau melembutkan hati siswa. Lanjutnya kita lanjutkan, harus dimulai ya dari sekarang perlahan-lahan. Kita lanjutkan Mbak Priska. Nah ini kira-kira nomor satu ini nomor satu, coba dijawab kira-kira ini konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita kunci. Oke, nomor satu hukuman. Kolom kedua hukuman, kita kunci. Kolom kedua hukuman. Kolom ketiga hukuman lagi. Keempat konsekuensi. Kelima konsekuensi. Keenam, ayo keenam konsekuensi atau hukuman? Coba dicermati lagi. Hukuman. Yang terakhir hukuman. Kita buka jawabannya. Samakah? Sama? Iya, ya. Yang pertama tadi dinamakan hukuman. Yang kedua hukuman. Ketiga hukuman. Nah, yang keempat ini yang lebih kita terapkan ke siswa. Konsekuensi. Bertanggung jawab kan apa yang dilakukan. Kemudian membersihkan tempat air, konsekuensi, karena dia sudah menumpahkan air. Jangan kau sudah menumpahkan air, bersihkan kamar mandi. Nah itu keliru, gak pas ya, gak tepat. Kemudian yang selanjutnya hukuman, dan yang terakhir ini konsekuensi karena dia terlambat. Apa konsekuensinya? Mengakibatkan 2 kali. Kenapa? Karena dia juga berlatih psikomotor, kesepakatan yang ada di kelasnya olahraga. Tapi kalau yang nomor 2 terlambat datang ke sekolah, hubungannya apa? Lari basket ini, lapangan basket. Hubungannya apa coba? Kalau tata peraturan sekolah, ya tata peraturan sekolah, misalkan siswa itu datang terlambat, konsekuensinya bukan hukuman, itu tidak boleh menyuruh anak langsung ujuk-ujuk mengelilingi lapangan. Ya, cari konsekuensi yang manusiawi. Yang dilanggar ini kan peraturan sekolah. Ya, bisa membedakan sih. Nah ini yang akan kita lakukan bersama adalah membuat keyakinan kelas. Ya, lembar kerja di meja panjenengan itu sudah ada. Ya, di LK-nya sudah ada, dibaca dulu di HVS. Lembar kerja pertama, buatlah keyakinan kelas yang Anda inginkan di kelas Anda, kemudian ditulis di sticky note yang berbentuk apel. Jadi tiap orang, tiap guru nanti menulis, tempelkan ke buffalo. Lanjut, lembar kerja yang kedua. Nah ini, itu nanti ya, disimpan dulu nanti habis ini. Lembar kerja kedua, amatilah video yang akan kita tayangkan, kemudian analisis dan refleksikanlah kondisi sekolah A dan B tentang budaya positifnya pada karton Manila. Ini lembar kerja yang kedua. Silakan diputar, Mbak Priska. Ini nanti di setiap MGP juga akan melakukan hal yang sama, karena seluruh Indonesia akan melakukan hal yang sama. Ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat ujian sama guru.
dan murid di sekolah ini. Silakan diamati kondisi budaya positifnya. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah Bedakan guru di kelas A dan B. dan mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, banyak sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita menemukan pada waktu saja? Jangan lupa sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari video tersebut? Tentang guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Ya, di lembar kerjaan 2 itu panjenengan disuruh menganalisis kondisi di kelas A dan kelas B. Bagaimana kondisi guru dan siswanya? Silakan ditulis di kertas karton manila. Kemudian lembar kerja yang berikutnya adalah lembar kerja 3. Silakan Bu Priska. Ya, lembar ketiga ini kita kondisi di sekolah ini itu seperti kita dulu sebelum kita mengenal Merdeka Belajar. Nah, mohon untuk dianalisis kejadian-kejadian yang ada di video ini di lembar kerja ketiga. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa di video yang ketiga ini? Silakan diputar, Bu Priska. Calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Silakan dilihat perbedaan guru A, B, C, D, dan E. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Ayo, siapa yang kira-kira seperti ini? Kamu selalu ya mengerjakan. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Sekarang ya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas sih. Ada yang belum mengerjakan? Anton, hari ini sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu nggak sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu Ini posisi guru sebagai apa kira-kira? ya, lain kali Dijawab di LK. tos dulu. Teman. Apa ya? Nah ini Kamu sudah 3 kali loh. yang tugasnya mencatat kelakuan-kelakuan tadi posisi sebagai apa? 3 kali berarti saya dapat Guru sebagai apa? Yang kira-kira mencatat tadi, mencatat kelakuan anak-anak posisinya sebagai apa? Bu, saya mengulangi tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengulangi tugas. Kenapa kamu terlambat
memperbaiki Nah, ini supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. posisi yang memberikan solusi. Kapan biasanya Sebagai apa? ikut jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba Ibu, beneran Ibu. Tadi sekedar mengingatkan posisi kita, kontrol kita sebagai guru yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai orang merasa tidak bersalah, pembuat merasa tidak bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau atau monitoring, yang kelima sebagai manajer. Nah, tolong itu dimasukkan ke video ini. Guru A itu tadi sebagai apa, guru B sebagai apa, sampai yang ke E. Silakan dikerjakan. Nanti setelah itu kita presentasikan. Monggo silakan dikerjakan. Di situ sudah ada sticky note, ballpoint, dan kertas manila. Yang sticky note itu untuk keyakinan kelasnya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Buatlah masing-masing satu orang satu keyakinan kelas, terus ditempel di karton manila. Sedangkan yang lembar kerja 2 menganalisis dari budaya positif kelas AB ditulis di karton pakai spidol. Yang angka ketiga juga ditulis pakai spidol. Nanti kita presentasikan. Bisa diputar lagi, minta tolong Pak Subhan diputar video yang kedua. Sebelum itu, nah ini diputarkan. Sekolah ada B, budaya positifnya. Loh, yang tadi Pak. Lagi, nah ini diputarkan, itu video. Minta tolong. Nah, kami dengarkan budaya positif kelas ART. Halo, Bapak Ibu calon peserta. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan nilai sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku dan di 2 sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Harus cari juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sabunnya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan belum pakai supaya dapat jadi guru. Sekarang, kita akan mengenal budaya sekolah. Arti 20 dari
siswa ya. Kesepakatan kami sepakat berarti ya di dalam kelas itu siapa? Guru dan siswa. Dalam sholat. Tiga-tiganya maju. Kelompok 2 tadi yang kena SBG pertama siapa? Bu Divya, silakan kelompok 2 maju. Konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi. Karena SBG-nya kurang konsentrasi. Kurang lumpur. Saya bisa saja mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 LK1 kesepakatan kelas impian kami sebagai murid. Yang pertama, membiasakan tenang dan fokus saat belajar di kelas. Jadi kita membuat kesepakatan di kelas agar saat guru menerangkan kita harus tenang dan fokus. Yang nomor 2, kami semangat mengerjakan tugas atau kita semangat dalam saat pembelajaran di kelas. Tidak hanya muridnya tapi gurunya juga harus semangat. Nomor 3, kami memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kalau gurunya mengizinkan kami untuk silakan anak-anak buka Google, baru kita membuka HP. Kalau gurunya tidak mengizinkan, nanti HP saya dirampas anak-anak, dirampas gurunya, jadi HP-nya dimasukkan tas. Nomor 4, kami membiasakan hidup sehat dan bersih. Biasanya kami tetap kalau mau masuk kelas kami cuci tangan dulu. Kalau di kelas itu kalau ada sampah-sampah yang berserakan sebelum waktunya pembelajaran kita sapu dulu biar kita nyaman berada di dalam kelas. Oke, seperti itu. LK1, sekarang LK2. Refleksi budaya positif. Sekolah A
guru center, teacher center. Guru lebih banyak memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu, khususnya di video membersihkan kelas. Jadi gurunya nyuruh, bersih. Nah, itu gurunya jadi nyuruh. Ya, tepuk tangan anak-anak. Yang nomor 2, sekolah B, student center. Wah, ini muridnya yang menjadi itu kan yang berperan di dalam kelas. Guru sebagai fasilitator meminta siswa mengamati kondisi kelas sehingga siswa mengetahui permasalahan dan membuat solusinya. Nah, anak-anak coba lihat di sekeliling kalian. Apakah di sekeliling kalian atau di laci-laci meja sudah bersih atau tidak ada sampah-sampah yang berserakan? Bu, masih ada. Bu, masih kotor, Bu. Oke, bagaimana caranya biar kelas kita bersih? Kita sapu dulu ya, Bu. Silakan. Jadi muridnya atau siswanya menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya atau di kelasnya itu masih kurang bersih dan agar nyaman, jadi kita sapu dulu seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang tadi kita lihat bersama-sama, guru A, guru itu guru sebagai penghukum. Kakak kayak aku kayak tadi diberi. Nah, guru yang suka menghukum, siswanya jika salah langsung dihukum. Ayo kamu semua jam, ayo kamu buka baju, tidak usah mau kan gitu biasanya ada. Guru sebelah itu ada. Guru B, guru pembuat merasa bersalah. Nah, itu biasanya kadang saya, loh kok bukumu banyak coretannya? Terus siapa ini? Ya Bu, besok saya mau cek pulang sekolah. Nah, itu guru, maksudnya guru membuat merasa bersalah atau bertanggung jawab pada apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Guru C, guru sebagai teman. Nah, itu biasanya Mbak Priska. Biasanya anak itu ceritanya itu ke saya, Bu, saya mau bersama pacar saya gini. Dan dia itu jadi terbuka sama gurunya. Dan dia akan di kelas akan merasa nyaman dan tidak bosan melihat gurunya, apalagi gurunya cantik. Nah, itu sangat senang sekali anak-anak. Cantik dan endel. Guru D, guru pemantau. Nah, itu sih biasanya mantau ini. Mari kita dorong kerjaannya. Seperti itu. Biasanya guru hanya memantau. Ayo anak-anak cepat lari sana. Apa sih kamu coba lari? Nah, biasanya seperti itu ya. Guru E, guru sebagai manajer. Nah, gurunya tidak hanya memberikan tugas, kayak ayo anak kerjakan tugas, tapi gurunya akan mengontrol atau memberikan alternatif atau solusi pada anaknya. Oh, kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini, ini. Nah, itu maksud saya. Ngerti kan? Ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempelkan di papan. Tempelkan di papan. Nah, letakkan. Bukan itu. Bangku yang begitu sekali. Ya. Sekarang kelompok yang terkena, ya. Mana beliaunya? Yang terkena ice cream. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 yang terkena ice breaking tadi. Silakan dipresentasikan. Silakan dipresentasikan. Monggo, tiga-tiganya. Iya. Silakan maju presentasikan kelompok 1. Gurunya lewat gurunya. Guru bahasa Indonesia baru. Ayo mana nih? Lanjut guru bahasa Indonesia baru. Koi. Kami dari kelompok 1 mewakili teman-teman yang tadinya dapat skorsing. Oke, untuk hasil lembaga kerja pertama, ini
keyakinan kelas agar tercipta atau terwujud kelas impian, kami memberikan atau membuat 4 butir kesepakatan dari masing-masing anggota. Kesepakatan yang kami buat tetap mengacu pada visi guru, yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya tetap yaitu yang pertama, guru dan murid sepakat membaca Asmaul Husna yang dilakukan di jam pertama pembelajaran. Mengacu yaitu profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, guru dan murid sepakat tidak meninggalkan kelas sebelum keadaan kelas bersih di jam terakhir pembelajaran. Kesepakatan yang kedua, guru dan peserta didik membiasakan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air. Ya, karena memang untuk mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dan peserta didik sepakat tidak memainkan ponsel saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini ditujukan agar siswa lebih mandiri, tidak selalu mengandalkan internet, sehingga kreasi berpikirnya lebih berkembang. Yang keempat, guru dan peserta didik sepakat untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat, mengacu pada dari kami hanya saja, ya. Kemudian untuk LK2 dilanjutkan oleh kami. Di lembaga kerja kedua dari kelompok kami, di sini ada 2 sekolah dan guru di sekolah A lebih mengarah pada pembelajaran sebagai teacher center. Jadi peserta didik kurang terlibat yang nantinya akan menggambar kreativitas dari peserta didik. Yang kedua, guru di sekolah B mengarah pada student center, di mana tadi tersebut diajak untuk aktif dalam pembelajaran, di mana metode ini lebih mengarahkan untuk menanyakan pendapat peserta didik. Mungkin itu. Kita lanjutkan untuk lembar kerja ketiga. Menurut video tadi ada 5 guru. Yang guru pertama kalau dari kelompok kami itu guru sebagai penghukum karena masuk kelas ceritanya itu jadi. Terus yang kedua guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru yang ketiga, posisi guru itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Terima kasih. Ya, kita konsultasi cukup 2 kelompok saja ya. Ya, yang lain jawabannya sudah bersama. Ya, kita mengenal dulu ini perwakilan kelompok 1 dan 2 yang presentasi, ya. Yang pertama, icebreaking. Ya, ya, sebentar.
kesepakatan kelas masing-masing. Kita tarik kesimpulan di bab terakhir sendiri. Kesimpulan. Nah, ini ya. Kita tarik benang merah dari budaya positif yang sudah kita lakukan tadi. Kesimpulannya adalah budaya positif yang kita ciptakan di sekolah harus aman, nyaman, dan bermakna, sehingga dapat membantu siswa mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan filosofi belajar Dewantara yang dimulai dari disiplin diri sendiri yang akan kita menjadi disiplin secara keseluruhan di sekolah ya, yang telah disepakati bersama. Aplaus untuk semangat kita semua. Berdiri lagi, silakan berdiri lagi. Kita ulangi hal yang sama. Ya, kita latihan kondisikan konsentrasi kembali supaya kita tenang. Silakan berdiri, berendam. Silakan berdiri. Kita melakukan tepuk ya. Kita melakukan tepuk. Tepuk ya. Kita melakukan tepuk. Pahami instruksi yang saya bicarakan ya. Instruksi dari saya dipahami. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, silakan tepuk 1 kali. Ya. Kalau saya mengucapkan selamat siang, silakan tepuk 3 kali. Kalau saya mengucapkan selamat sore, silakan tepuk 2 kali. Ya. Terus cluenya tadi ya. Kalau saya mengucapkan selain 3 kata itu diam. Ya, kita ulangi, konsentrasi. Konsentrasi. Yang konsentrasi besok dapat privas makan. Kalau sekarang sudah tutup tokonya, warung makannya sudah tutup. Kita alihkan privasnya besok. Lanjut ya, konsentrasi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Siang. Selamat sore. Selamat pagi. Sore. Pagi. Sore. Siang. Malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat setengah sore. Selamat pagi. Yang ditunjuk. Selamat pagi. Selamat sore. 4 kali. 3 kali. Sore apa tadi sore? 2. Silakan di depan Bu Sergi. Selamat sore. Tempatnya berapa kali? Bu Sergi berapa? 3. Silakan di depan Bu Sergi. Silakan di depan. Baik, kita akhiri acara kegiatan pengimbasan ini dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Sergi. Dipimpin oleh Ibu Sergi. Jangan tunggu Ibu, tunggu. Ayo, Bu Sergi silakan dipimpin untuk berdoa karena tadi sudah terkena ice breaking. Silakan. Berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desa. Ini marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga tetap besok sehat walafiat. Terus semoga dilancarkan rezekinya semua. Bagi yang ulang tahun semua. Terima kasih besok. Terima kasih.
ada pada ujung acara. Ya, untuk breakfast makannya dilakukan besok setelah pulang sekolah. Ya, tapi sudah dikirim. Gitu saja. Terima kasih atas kerjasamanya, atas waktu luangnya untuk mengikuti pengibasan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membuat kesepakatan kelas, kami merasa puas dan senang, sebab kesepakatan yang kami buat merupakan keinginan bersama untuk mewujudkan kelas impian kami, yang nantinya kesepakatan tersebut harus kami patuhi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif, saya baru memahami dan mengerti bahwa tugas kita sebagai guru harus lebih menuntun siswa pada kodratnya dengan menerapkan nilai, peran guru, serta memposisikan diri kita sebagai manajer untuk anak didik kita yang akan mengarahkan siswa untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri. Sebagai guru BK, saya merasa restitusi adalah cara efektif yang tepat dapat saya lakukan untuk mengatasi persoalan kedisiplinan di sekolah kami. Saya juga akan menerapkan keyakinan kelas sebagai alternatif mengatasi kedisiplinan siswa di kelas yang nantinya akan dapat mempengaruhi atau bisa merubah siswa itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan pengimbasan tentang materi budaya positif ini, saya merasa seperti dikuliti diri sendiri. Karena selama ini mindset saya tentang bagaimana melakukan pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya lebih dominan di kelas, atau istilahnya pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru, dan saya juga lebih sering menjadi guru penghukum dan pemantau saja. Tapi setelah saya mendapatkan pengimbasan ini, saya baru paham bagaimana seharusnya saya melakukan pembelajaran yang di kelas dengan menerapkan keyakinan kelas dan mulai memahami tentang nilai. Peran saya sebagai guru dan posisi kontrol saya sebagai manajer yang akan menuntun siswa untuk menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan saya akan mencoba menerapkan hasil pengimbasan ini di kelas yang saya ajar. Terima kasih Bu Hera dengan sharing ilmunya. Ternyata itu jauh dari baik, ya. Ternyata kurang mendidik, ya. Jadi kita perlu refleksi diri. Akhirnya kita butuh refleksi diri, ya. Mengevaluasi diri kita sendiri selama ini bagaimana menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik bagi murid-murid kita. Inilah kurikulum Merdeka Belajar nantinya yang akan diterapkan